Pantai Laleolede di saat KM Gracilia dari Lukbang ke Sulawesi Tengah sedang melakukan olah gerak untuk sandar. Bismillahirrahmanirrahim. 4 Februari 2024 kita akan mengadakan perjalanan dari Desa Nggele. Ini Desa Nggele, jalan menuju Puskesmas dan ke Dermaga. Dan yang ini jalan menuju ke Bobong, ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Saat ini saya berada di sekitar kantor kecamatan di Kecamatan Talaut Barat Laut. Depan ini adalah lapangan bola kaki dan sekaligus alun-alun kecamatan. Dan yang ini jalan menuju ke Desa Lede. Desa Lede, ibu kota Kecamatan Lede. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebarkan ke sosial media Anda agar jalan ini segera mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan terutama pemerintah pusat Republik Indonesia. Yang ini adalah rabat beton pada ruas Nggele Lede di depan kantor Kemenak Kecamatan Taliabu Barat Laut, jalan poros lintas Nggele Lede. Ya, jalannya rabat beton cuma separuh jalan. Jalan ini proyek mangkrak dari tahun 2022. Hari ini sudah 4 Februari 2025, tidak ada perkembangan. Sebagian sudah jadi rumput. Yang ini ke arah Desa Nggele. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, sebarkan ke sosial media Anda. Saya sudah mendekati ujung dari jalan rabat beton ini. Rabat beton ini panjangnya kurang lebih 300 atau 500 meter. Nah, kemudian kita akan menghadapi jalan lumpur. Jalan lumpur ini kurang lebih beberapa meter, baru dapat lagi rabat beton yang panjangnya barangkali cuman 20 meter di depan. Iya. Kita lewati jalan lumpur dulu, baru kita masuk di jalan rabat beton lagi. Ya, mungkin cuma 20 meter. Setelah ini tidak ada lagi jalan rabat beton, separuh jalan sampai menjelang Simpang 3 Desa Balohang. Simpang 3 Desa Balohang ke arah Tolong Tedoli dan ke kiri menuju ke Desa Lede, ibu kota Kecamatan Lede. Nah, inilah bentuk jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Jalan ini jalan kabupaten. Ya, selama ini mereka mencaci maki gubernur. Katanya gubernur tidak mau bikin jalan provinsi di Pulau Taliabu. Tapi mereka tidak pernah mau menyerahkan status jalan ini ke jalan provinsi agar menjadi tanggung jawab Provinsi Maluku Utara. Ya, semata-mata hanya meminta kabupaten provinsi ya mencaci maki gubernur untuk membangun jalan provinsi di Taliabu tanpa memberikan status jalan provinsi kepada Pemprov Maluku Utara. Nah, itulah bentuk-bentuk kebijakan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, entah apa maksud dan tujuannya kita tidak tahu. Silakan komentar dan ya silakan sebarkan video ini agar bisa menjadi perhatian semua pihak dan bisa segera diperbaiki. Tujuan video ini adalah agar jalanan di Pulau Taliabu ini segera diperbaiki.
Ya, jadi kita mengungkapkan, menyampaikan kepada semua kalangan melalui YouTube, TikTok, media sosial lainnya tentang kondisi yang sebenarnya di Kabupaten Pulau Taliabu. Tidak boleh kita menutupi, tidak boleh kita menutupi kondisi penderitaan rakyat. Demi untuk supaya para pejabat yang korup itu merasa nyaman, ya, agar supaya pejabat-pejabat yang memperkaya diri itu tetap berkuasa turun-temurun, seluruh keluarganya silih berganti. Kalau ada agama atau tokoh agama yang mendukung para pejabat yang korup dan membiarkan masyarakat menderita, maka sesungguhnya para tokoh itu adalah penyokong-penyokong atau pendukung-pendukung tindak pidana korupsi di negeri ini. Kita lihat betapa sulitnya jalan ini. Saya sudah sampai di sungai pertama yang tidak ada jembatannya pada ruas Gelelede. Tadi saya sudah lewati 2 sungai yang ada jembatan dari ujung desa Kele. Sekarang saya sudah tiba di sungai yang tidak ada jembatannya. Nah, kemudian kita akan naik di sebuah tanjakan. Tanjakannya seperti ini, bentuknya berbatu-batu. Jalannya penuh penderitaan. Ini adalah kecamatan tetangga terdekat dari ibu kota kecamatan Pulau Taliabu yang namanya Kota Bobong atau Desa Bobong lah. Mau disebut kota juga, di sana juga berantakan itu. Ya, seperti ini jalannya. Ini jalan menuju ke kecamatan tetangga terdekat dari Ngele, kecamatan Lede namanya. Ngele, kecamatan Talaw Barat Laut, ibu kotanya Ngele. Jalannya jalan tanah, tidak pernah diaspal sama sekali selama Indonesia merdeka. Kenapa saya selalu katakan selama 79 tahun Indonesia merdeka jalan tidak pernah diaspal? Karena ini pulau dengan potensi hutan yang luar biasa. Di tahun 70-an, di kiri kanan jalan ini adalah hutan meranti, pohon-pohon raksasa. Saking besarnya pohon, tidak ada rumput yang hidup pada saat itu. Karena tanah ini tidak tersentuh matahari. Nah, saat ini karena pohon itu sudah gundul dan masyarakat sudah ganti itu pohon meranti dengan tanaman cengkeh, sehingga ya di kiri kanan ini yang ada rumput ini, rumput yang sangat tebal. Seperti ini kondisinya. Saya sudah berada di sungai yang kedua pada ruas jalan Gelelede. Ini sungai kedua yang tidak ada jembatannya. Mohon maaf videonya goyang karena memang jalannya ini bergoyang. Ya. Dan saya sendirian ini. Kameramen sendiri juga, mereview sendiri. Ya, satu tangan. Demi untuk memperjuangkan nasib warga Kabupaten Pulau Taliabu. Harapan saya hanya satu. Semoga jalan ini segera diaspal dengan cara yang baik, dengan tahapan pekerjaan yang benar, dan dengan pengawasan yang ketat agar kontraktor kita tidak bekerja asal-asalan, tidak bekerja demi mencari keuntungan dan membiarkan pekerjaannya berantakan. Nah, saya sudah berada di sungai yang ketiga. Ada dekernya tapi dekernya sudah hancur. Ya, saat ini curah hujan agak berkurang sehingga sungai-sungai airnya juga mulai mengering. Ya. Ada curah hujan tapi curah hujannya
sedikit. Ini sungai yang ketiga yang dekernya seperti ini. Tapi ini kalau musim hujan, airnya banyak sekali yang meluncur dari arah depan ini. Depan ini adalah bukit yang cukup tinggi yang akan saya daki saat ini. Nah, ini sudah ada alat berat yang lewat, dia coba gusur sedikit, dia tutup ini jalan berlubang di sini. Nah, di sana ada jembatan darurat yang dibuat oleh masyarakat untuk penyeberangan motor darat. Itu hari di sini bertebing ini. Nah, sekarang ada bulldozer yang lewat tapi tidak dirapikan baik-baik. Ya hanya sekedar mau lewat juga ini. Inilah bentuk-bentuk pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu. Tempat ini baru berjarak sekitar 28 dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akan mendaki tanjakan ini. Saya sudah mendekati puncak pada tanjakan Nipa Kekodi. Ini jalannya berbatu-batu tajam. Dan jalannya sudah menyempit. Jalan itu sangat lebar, tapi karena jalan ini dibangun oleh perusahaan logging TLT tahun 70-an, 80-an. Lalu kemudian ditinggalkan sehingga setiap alat berat yang lewat dia hanya sapu jalan dengan satu pisau bulldozer. Lalu tanahnya dibuang ke pinggir. Nah, bekas-bekas tanah yang dibuang ke pinggir itu sudah jadi perkebunan masyarakat. Akhirnya jalannya menyempit. Dulu ini 2 pisau bulldozer ini dan 2 truk gandeng logging bisa melintas di jalan ini. Jadi di Pulau Taliabu seperti ini. Ini jalan raya antar kecamatan tapi peninggalan logging TLT tahun 80-an. Oke, ikuti perjalanan ini, kita akan menuju ke Desa Lede. Tadi kita sudah lewati sungai yang ketiga dan kita akan menuju ke Erlise, sungai yang keempat yang jembatannya cuma tungku. Saya sudah berada di Puncak Kodi. Di sini perkebunan cengkeh terbesar di Pulau Taliabu. Kiri kanan jalan adalah pohon cengkeh. Di kejauhan sana adalah Pulau Limbo. Pulau Limbo berada di sebelah barat daya dari tempat ini. Ini jurang, jalannya melingkar lewat sana. Tembus ke sini. Jalan peninggalan logging TLT tahun 80-an. Saya akan menuju ke Desa Lede lewat jalur ini. Saya sudah berada di puncak tertinggi di perkebunan Kodi pada ruas jalan Gele Lede, 2 kecamatan terbesar di Pulau Taliabu yang berdampingan. Nah, di sini sudah ada tumbuhan yang hidup di tengah jalan. Akibat jalannya dibiarkan berlumpur seperti ini. Saya akan mulai menuju ke penurunan. Di sini mulai penurunan sampai di Erlise, air sungai terbesar kedua di Kecamatan Taliabu Barat Laut, berbatasan dengan Kecamatan Lede. Saya sudah melewati penurunan dari Puncak Kodi menuju Erlise dan di sini ada sungai kecil. Sungai kecil yang jembatannya dari kayu. Iya, jembatannya dari kayu. Seperti ini bentuknya. Masyarakat Taliabu banyak menggunakan kendaraan trail seperti itu. Itu biasanya pekerja tambang. Kadang juga aparat keamanan. Ini adalah jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu, pulau terkaya di Provinsi Maluku Utara. Ini jalan menghubungkan 3 kecamatan di ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu Bobong, Gele, dan Lede. Itu sebenarnya 3 kecamatan itu boleh dikata masih dalam lingkungan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ini jalan agak rata menuju ke Erlise. Penurunannya tidak begitu tajam. Ini adalah bantaran Erlise
di mana di sini ada tungku jembatan atau abutmen jembatan yang sudah bertahun-tahun tidak dilanjutkan, alias mangkrak. Nah, di depan ini ada jembatan swadaya yang dibangun oleh anak muda di Pulau Taliabu agar kendaraan mereka bisa melintas. Anak muda yang kerja di tambang ADT dan BMI. Pihak tambang juga tidak memberikan CSR untuk membangun jembatan di air lise ini. Ini dibangun menggunakan swadaya murni anak muda yang kerja di tambang biji besi. Inilah bentuk bantaran air lise. Jadi ini tungku sebelah utara ke arah Kecamatan Lede. Sana tungku sebelah selatan sudah ditumbuhi pohon, sudah tidak terlihat lagi. Nah, inilah bantaran sungai air lise yang harusnya lurus. Lurus di antara dua tiang jembatan ini. Ya, tapi karena banyak tumpukan batang kayu, akhirnya sungainya berbelok ke sebelah utara tiang jembatan ini. Inilah jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini tanjakan air lise. Tanjakan yang pertama menuju air lise. Puncak tanjakan lise Telaga Biru sudah saya lewati. Dan saat ini kita akan melihat seperti apa bentuknya Telaga Biru. Ya, ini Telaga Biru yang berada di ruas jalan Gelelede. Sana telaganya. Telaganya sudah ditutupi oleh semak-semak, oleh rumput. Ini jalan raya antar kecamatan seperti ini bentuknya. Puncak tertinggi sebelah sana tadi. Kita sudah sampai di potongan rabat beton mangkrak separuh jalan di ujung proyek atau di Simpang 3 Desa Balohang. Sebelah kanan ini di balik pepohonan cengkeh ini adalah Desa Balohang. Ada jalan di depan Simpang 3 dan belok kiri menuju ke Desa Lede. Seperti ini bentuknya. Inilah jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu. Di tempat ini jalannya terawat karena pihak PT Adidaya Tangguh merawat jalan ini. Ya, ini kerja di Bintani Mega Indah atau Adidaya Tangguh ini. Semua menggunakan motor KLX atau CBR, kendaraan berbentuk trail. Ini jalur menuju Lede. Di sini agak ramai karena jalannya agak bagus. Ini perempuan 2 orang ini menggunakan KLS. Perempuan tapi sama dengan laki-laki kekuatannya. Luar biasa. Jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Tidak pernah diaspal selama Indonesia merdeka. Dan sejak 22 tahun lalu. Negeri ini dipimpin oleh Putra Taliabu. Sewaktu masih Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian Taliabu Mekar 2013. Dan 2015 dipimpin lagi oleh adiknya mantan Bupati Sula itu. Saat ini anaknya. Jadi habis bapaknya, adiknya, baru anaknya. Kondisi jalan di Pulau Taliabu masih seperti ini. Semuanya masih jalan tanah. Oke, sekarang saya akan menuju ke Desa Lede. Kita akan melihat perkembangan tanggul pantai Lede. Apakah sudah dibangun oleh pemerintahan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab ini, ataukah masih pasir yang mengalami abrasi setiap tahun dan akan habis tenggelam. Ini adalah pantai barat laut Pulau Taliabu, sudut barat laut Pulau Taliabu. Di depan ini adalah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan di sana Sulawesi Tenggara.
Kita berada di timur Sulawesi. Ini adalah pantai pasir putih yang mengalami abrasi di setiap tahun. Di tempat ini dulu adalah pekuburan massal yang sudah habis ditelan gelombang laut. Pantai ini sebenarnya sampai di depan sana. Di sana ada batu, namanya Batu Takudiba. Itu batas bibir pantai ini. Tapi sudah berapa rumah yang habis ditelan gelombang laut. Nah, ini ada jalan raya. Jalan ini tembus ke sini. Nah, jadi sebelah sini dulu ada rumah, tapi sudah habis telan gelombang. Ini masjid tertua di Desa Lede, Masjid Nurul Iman, kalau tidak salah. Ini gelombang pantai utara, gelombang Pasifik. Ya, cuma karena cuaca saat ini agak pancaroba sehingga gelombangnya tidak begitu besar. Ya, pantainya agak maju ini karena gelombang tidak begitu besar. Kalau besar ini, gelombang ini, pantai ini bergeser sampai di dekat tembok masjid ini, sampai dekat perumahan. Pantainya maju mundur, di musim selatan maju, musim utara dia mundur. Seperti itu. Situ ada rompong, tempatnya masyarakat memancing ikan. Dan sebelah sana adalah Kecamatan Talo Barat Laut atau Desa Gele. Ini mengalami abrasi, kita bisa lihat pohon-pohon ini sudah pada tertelan oleh gelombang laut. Ini adalah salah satu desa tertua di Pulau Taliabu. Desa tertua yang dihuni oleh masyarakat dari Pulau Tomia Wakatobi. Ya. Sehingga di sini dulu ada pekuburan, ada pekuburan umum yang sangat besar tapi sudah habis ditelan gelombang. Satupun batu nisan sudah tidak terlihat lagi. Ini ada pohon-pohon yang sudah tumbang, dihantam gelombang. Ya, di seputar sini agak besar gelombangnya, padahal ombak ini dari arah sana. Tapi di sana pantainya tidak begitu terkuras, yang dikuras sekali itu yang di sebelah sini. Tidak tahu bagaimana posisi tekanan arus. Mungkin karena arus di sini yang agak kuat, berhubung ada pulau di depan, sehingga gelombangnya agak besar. Di sana ada anak-anak yang bermain di gelombang laut. Kita akan coba mendekat. Hari ini gelombang agak kurang ini. Kemarin kabarnya gelombangnya besar sekali. Di sini ada jalan ke arah timur. Desa Lede, ibu kota Kecamatan Lede. Desa berpantai gelombang yang tidak pernah ditanggul oleh pemerintah kabupaten, pusat maupun provinsi. Kita bisa lihat pohon ini, akar-akarnya sudah terangkat. Sepanjang pantai ini ada pohon dan banyak tanaman masyarakat yang sudah habis ditelan gelombang. Baik itu pohon kelapa dan pohon-pohon yang lain. Ini pohon ini nampaknya pohon kayu Jawa atau pohon apa ini. Ini kampung Buton Siompu di sekitar sini. Di sini gelombangnya agak besar-besar ini sepanjang tahun.
di setiap kali angin utara berhembus. Cuma budaya masyarakat kita masih suka membuang sampah di pantai. Ya begitulah, karena belum ada mobil pengangkut sampah dan belum ada tempat yang disiapkan khusus untuk membuang sampah. Lihat ini, rumah ini temboknya sudah hampir ditelan oleh gelombang laut. Ya, adanya pohon ini membuat gelombang fokus menghantam areal ini. Untung ada pohon-pohon ini yang menghalangi. Tapi ini tidak akan lama, akan habis ini. Dan pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat tidak peduli dengan kondisi seperti ini. Di sini banyak anggota DPR. Anggota DPRD Pulau Talebo dari Desa Lede ini kurang lebih 5 orang di periode yang lalu. Tidak tahu periode yang sekarang ini. Barangkali berapa orang lagi. Yang jelas Desa Lede ini banyak mencetak anggota DPR. Dan juga kepala dinas banyak, tapi tidak mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan tanggul di pantai Desa Lede. Tidak tahu masyarakat seputaran pantai ini memilih siapa sebenarnya di pilkada pemilihan bupati kemarin dan legislatif. Setiap tahun, bupati, anggota DPRD tidak peduli dengan kondisi ini. Lihat akar-akar pohon sudah pada tercabut di pesisir pantai akibat karena abrasi. Kita bisa lihat pohon-pohon sudah mulai tercabut akibat karena abrasi gelombang laut. Saya tidak tahu apakah pemerintah setempat pernah mendokumentasi tempat ini untuk dijadikan sebagai bahan kajian untuk pembangunan tanggul, ataukah sama sekali tidak pernah. Yang jelas sampai hari ini sudah 22 tahun pemerintahan Sura dan Taliabu, di mana pemimpinnya adalah putra-putra Taliabu yang dipilih oleh orang Taliabu. Tidak pernah ada pembangunan tanggul gelombang laut di tempat ini. Anak-anak di Desa Lede paling hobi mandi di pantai pada saat gelombang laut berkecamuk seperti ini. Ya, kita harus mundur berhubung hempasannya cukup jauh. Desa Lede, ibu kota Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Pohon ini sudah tercabut akibat akarnya semua sudah habis dikuras oleh gelombang laut. Seperti itu caranya gelombang
menghancurkan pohon-pohon di tepian pantai itu. Pesisir pantai begini bukan ditanami pohon untuk cara menahan abrasi laut, tapi harus ditanggul dengan tiang pancang dan batu. Kira-kira seperti itu. Kalau pakai pohon, maka tanah di bawah pohon itu akan dikuras oleh gelombang dan hasilnya seperti ini. Pohon-pohon pada terguling semua. Nah, ini tinggal menunggu ajalnya ini. Kapan dia akan terbanting ini. Di depan ini adalah Pulau Tabala. Tabala 1, Tabala 2. Setelah itu, Pulau Sonik, Provinsi Sulawesi Tengah. Matahari sudah menjelang tenggelam dan kita akan balik ke Desa Gele, Kecamatan Tanago Barat Laut. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini. Jangan lupa sebarkan ke sahabat Anda, WhatsApp grup Anda, sosial media Anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.